selamat datang di podcast NMCC AG Pringgau-Dikdo ke-10. Tempat kita ngobrol santai dan bermakna seputar dunia hukum, perkuliahan, dan pengalaman hidup di Fakultas Hukum. Nah, di episode kali ini kita akan bahas salah satu event paling bergengsi dan juga legendaris di kalangan mahasiswa hukum nih. Apalagi kalau bukan National Moot Court Competition Pringgau-Dikdo ke-10 yang tahun ini kembali diselenggarakan lagi oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yeay! Tepuk tangan. Nah, di tahun ini tuh tema besar yang diangkat adalah membentuk pemahaman yang holistik bagi mahasiswa Fakultas Hukum tentang pengadilan niaga sebagai pilar keadilan ekonomi. Buat ngobrolin NMCC nih, kita udah undang nih para narasumber yang super cantik, super keren, dan juga udah beberapa kali achieve beberapa penghargaan nih ya di NMCC. Boleh dong kakak yang cantik nih kenalan dulu. Boleh dari kakak yang baju putih nih. Oke, hai. Jadi aku yang pakai baju putih. Aku namanya Sandra Hirameshalova. Biasanya di Eva dipanggil Hira. Aku udah ikut NMCC Bulak Sumur yang ke-5 itu jadi delegasi dan yang ke-6 tuh jadi official gitu. Oke, boleh dilanjut dong kak. Halo, aku namanya Chani. Aku kurang lebih udah ikut 4 NMCC. 1 TRD 7, 2 pidana militer, sama 1 Sudarto. Aku juga ikut berangkatin 2 NMCC lainnya. Itu ada TRD 8 sama Bulsum 6 juga. Halo. Emang keren banget ya narasumber kita kali ini tuh udah top banget dan gong banget emang. Nah, kalau boleh tahu nih achievement kakak dulu waktu ikut NMCC itu apa aja sih? Boleh dong diceritain dong. Oke, kalau misalnya di Bulak Sumur dulu itu our first time. Jadi FH Unair pertama kali untuk memberangkatkan delegasi untuk peradilan semu perdata ke FH UGM gitu. Jadi NMCC Bulak Sumur ke-5 itu kita achieve semuanya. 1 majelis hakim terbaik, penggugat terbaik, tergugat terbaik, panitera terbaik, saksi ahli terbaik, juara 1, juara umum. Terus habis itu yang enggak itu adalah berkas terbaik. Tapi di NMCC Bulak Sumur 6 adik-adik achieve yang ketinggalan itu, yaitu berkas terbaik itu. Jadi kita udah lengkap semuanya punya. Waduh, Keren banget. Tepuk tangan dulu kayak ini. Boleh banget. Keren banget ini Meriah waktunya. sih. Ya, kalau dari Kak Chani nih, ada nggak kayak achievement dulu waktu ikut NMCC? Oke, itu Kak. apa aja? Kalau NMCC dulu TRD 7 itu sebenarnya FH Unair itu selalu ikut TRD ya. Dari TRD 1 sampai TRD 8 tuh selalu ikut. Cuman kita baru pecah telur, baru kayak bener-bener bisa dapat penghargaan itu di TRD 7. Itu cuman berkas terbaik sih. Tapi itu bener-bener menurutku sih Itu keren banget itu loh, Kak. berat sih menurutku. Iya, ya kan? Terus buat pidana militernya di juara 2. Terus udah sisanya mungkin masih belum beruntung aja buat teman-teman juga. Oh ya, aku mau nanya sih. Dulu tuh waktu ditawarin ikut, kira-kira kakak-kakak ini langsung semangat atau malah kayak, duh gimana ya gitu. Kalau dari Kak Chani dulu deh, gimana? Chani semangat. Chani Ini suka kayak NMCC. tipikal yang confident gitu ya. Ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya. Enggak Aduh, dong. gimana nih? Aku tuh pertama kali ditawarin sama kakak Inmutku dulu. Jadi dulu tuh ada program namanya Inmut di FH Unair, itu dulu namanya Inmut. Inmut tuh apa? Inmut itu kayak NMCC tapi versi lebih kecil. Internal. Internal ya. Moot Court Competition. Aku kira kayak imut gitu. Nah, Itu aku. Sorry. Oke. Itu ditawarin sama kakak PK aku. Cuman kayak daftar nggak ya gitu. Tapi karena aku habis patah hati jadi aku daftar. Memang ya, patah itu memang kayak membuka kesempatan kita untuk Bener. melakukan hal baru gitu. Bener banget. Ya, emang Patah hati keren dulu. banget. Patah hati. Oh my god, jangan Bercanda. terus. Oke, kalau dari Kak Hira. Kalau aku sendiri tuh dulu aku diajak sama temenku namanya Ray. Ya, itu dulu aku tuh maunya ikutnya lomba-lomba yang ringan aja kayak lomba debat atau LKTI gitu ya. Tapi nggak lolos gitu seleksi debat gitu kan. Gitu. Terus habis itu temen aku bilang, ayo ikut aja NMCC Bulak Sumur 5 gitu. Jadi itu kayak aku terakhir banget, hari terakhir itu aku baru daftar gitu. Terus excited apa enggak, aku lebih ke worry sih kalau aku jadi beban. Beban ya, takut banget karena ini kan delegasi gede, isinya 20 gitu kan. Kalau kita nggak perform well, pasti kita pikirannya kayak kenapa kita beban banget gitu. Jadi ada pressure tersendiri gitu ya Kak ya. Apalagi dulu tuh bilangnya kayak ini pertama kali loh kita lomba perdata dan Unair itu terkenal sama perdatanya masa kalian kalah
salah gitu. Jadi kayak itu pressure-nya gede banget. Pressure gede banget ya Iya. ternyata itu. Oke. Iya bener sih. Bener banget sih itu. Sumpah. Waduh, kayaknya emang semuanya itu kalau di lomba NMC itu pasti pressure-nya gede ya Kak ya. Gede banget. Oleh karena itu aku mau nanya nih, skill dan nilai apa saja sih yang dipelajari kakak-kakak nih selama proses NMCC berlangsung? Mungkin dari Kak Hira dulu deh. Oke. Apa aja sih yang dipelajarin dulu? Mungkin karena ini namanya lomba berkelompok ya. Kelompoknya tuh besar, 20 orang kalau nggak salah ya. 18 sampai 20 sama officialnya gitu kan. Nah, itu tuh nilai apa? Satu, nilai toleransi kepada temen yang nggak bisa latihan sampai mualem gitu kan. Aku tahu kalian semua capek gitu untuk latihan sampai jam 1 pagi, sampai jam 3 pagi. Tapi ada titik-titik di mana teman-teman kalian itu nggak bisa coping with the schedule. Jadi that's fine, nggak perlu kayak berkecil hati kayak kenapa dia boleh pulang duluan, kenapa dia ini, kenapa dia itu. Kalau nggak gitu, nggak selesai berkasnya gitu kan. Jadi tolerate aja ke teman-teman yang lainnya. Terus yang kedua, komunikasi. Jadi apa yang kita nggak bisa lakuin itu mungkin teman kita bisa lakuin gitu. Mungkin aku kan waktu dulu nggak jago di bidang riset, jadinya aku bantuinnya dan komunikasinya. Aku bilang kayak sorry aku punya keterbatasan di riset, tapi aku bisa untuk technical issue seperti Microsoft 360 atau benerin formatting berkas. Karena nggak mungkin di satu delegasi yang besar untuk melakukan ngumpulin berkas itu nggak ada satu orang yang mastering the Microsoft Office gitu ya. Karena format itu juga penting banget ya. Penting, dan jadi kita perlu perhatiin kan kerapiannya. Kita kan nggak mungkin kayak mencar gini gitu. Asal-asal banget gitu. Bukan asal usul ya. Sorry. Salah ngomong nih. Kalau dari Kak Chani nih. Oke, kalau aku tuh bukan orang yang gampang untuk ngomong kan sebenarnya. Aku bukan orang yang mudah untuk kasih tahu opiniku apa. Cuman karena yang kayak tadi Hira bilang, pressure-nya gede banget kan. Nah, saking gedenya pressure itu sampai aku tuh malu sendiri gitu loh kalau aku nggak ngomong. Nah, jadi itu sih yang kayak apa ya? Oke, ini akhirnya terasah juga gitu. Akhirnya bisa juga loh ternyata aku ngomong gitu. Terpaksa. Itu kayak komunikatif ya, Say. Bener. Iya, Jadinya awalnya komunikatif. terpaksa ya mungkin. Tapi bener. ternyata kita juga bisa melaluinya dengan baik. Bener. Dan kita juga harus mengerti bahwa situasi orang-orang itu juga berbeda. Benar. Apalagi kalau makin banyak kepala, artinya makin susah juga kan untuk satu visi misi. Bener. Iya, bener. Jadi itu susah sih. Benar. Oke. Nah, dari pengalaman itu nih, Kakak ngerasa paling berkembang tuh di aspek yang mana sih kalau waktu preparation NMCC sendiri tuh? Siapa nih? Kamu Aku. aja dulu. Iya deh, Kak. Oke. Chani dulu deh, boleh. Apa tadi? Sorry. Oke, aku ulangin ya. Dari pengalaman waktu preparation NMCC nih, Kakak tuh ngerasa paling berkembang itu di aspek mana waktu nyiapinnya? Soft skill. Sama itu tadi sih. Yang Ya, soft skill ya. sama kayak beropini itu menurutku susah untuk aku sendiri, untuk aku pribadi itu sangat susah karena aku nggak terbiasa untuk ngobrol depan banyak orang, untuk kayak kita misal adu argumen nih, aku tuh bukan orang yang kayak bisa ngomong enggak maksudku tuh kayak gini, maksudku enggak aku nggak bisa kayak gitu. Kayak melebur aja atau gimana? Enggak, aku Atau kayak lebih? aku tahu itu ada yang misal ada yang salah gitu. Aku tahu itu ada yang salah, cuma nggak berani ngomong gitu. Jadi kadang aku bilang ke teman sebelah kayak, "Hir, tolong dong gitu." Gitu, oke. Sama mungkin kerja tim sih. Kayak yang aku bilang makin banyak orangnya, makin susah kita untuk jalan ke satu arah gitu. Pasti ada yang melenceng, ada yang kayak Menolak ya. Iya, ada banget yang kasarannya kayak kepala batu tuh pasti ada banget. Ada banget ya Di berarti setiap orang kayak delegasi gitu. tuh pasti ada yang kayak ih gila ya, kepala batu banget gitu. Pasti ada. Pasti ada kayak batinnya gitu ya pokoknya. Iya, bahkan iya sih. Parah sih. Ya pastinya tetap ada dinamika lah ya Iya, dalam waktu benar. preparation itu. Kalau dari Kak Hira? Aku sih more about advocacy. Jadi advokasi dalam hal kalau misalnya aku tuh biasanya bilang ayo kita eval besar gitu karena saat eval besar itu kayak aku udah ngelihat ini tim kita kerjanya menurun gitu. Misal udah malas-malasan lagi, udah kalau dibilangin itu udah susah gitu. Makanya kita eval besar. Jadi di situ adalah tempat dimana kita saling menegur, mungkin bisa keras, bisa biasa aja, bisa kayak cuman ngingetin aja jangan seperti itu atau apa. Nah, di situ aku advokasi. Jadi aku kayak penengahnya gitu. Jadi ayo siapa yang mau mulai gitu. Keren banget. Gitu. Iya. Jadi memang dinamika di kelompok atau macam permasalahan-permasalahan itu juga banyak terjadi ya. Benar. Waktu preparation NMCC. Benar. Itu kan
preparation MCC itu kan juga gak mungkin terlepas dari adanya mentor atau pembimbing. Nah, menurut kakak nih, mentor atau pembimbing waktu NMCC ini sepenting apa sih di proses preparationnya? Boleh deh dari Kak Hira dulu. Ganti-ganti ya. Pembimbing itu bisa dari dosen, satu, bisa dari praktisi, dua, bisa dari hakim, bisa dari kakak tingkat. Itu yang udah pernah NMCC atau di sini manggilnya alumni ya gitu. Meskipun mungkin belum lulus, tapi itu maksudnya alumni NMCC gitu ya. Nah, itu tuh penting banget karena kita itu mahasiswa yang hitungannya 0 gitu kan. Kita nggak ngerti dulu cara berpraktek. Jadi for your information, jadi biasa delegasi itu anak-anak semester 3, semester 5. Jadi kayak yang baru hukum acara perdata ya baru, bahkan dulu aku belum dapat hukum acara perdata gitu kan. Nah, itu tuh pentingnya pembimbing. Jadi kita itu nanya, ini benar nggak sih langkahnya, atau ini benar nggak sih kita cara bersidangnya? Karena kan kita kan menampilkan the real one gitu kan, yang paling deket gitu sama situasi persidangan gitu. Jadi kita harus banyak-banyak konsultasi. Praktisi sih sebenarnya. Kalau untuk teman-teman yang dapat role jadi PH ya udah konsultasikan aja ke PH terkait dulu. Kalau misalnya aku konsultan yang kita minta konsultasi itu adalah kakak kelas yang kerja di AHP Surabaya. Terus untuk yang hakim, aku dulu role-nya hakim, aku ke PN biasanya setiap minggu untuk kayak Pak, gimana putusan kita? Udah bener apa belum? Gitu, betul. Kalau misalnya saksi ahli ya ke dosen-dosen yang udah biasa jadi saksi ahli gitu. Jadi biar kita itu menjiwai. Sampai ada temen aku tuh yang mau menyamai kayak cara ngomongnya dosen kita di FH UNER sampai gitu. Sampai logat-logatnya juga dipelajari. Iya, bener banget. Waduh, keren banget sih emang. Jadi setiap role itu juga pasti bakal ada mentornya sendiri-sendiri. Iya, gitu, benar-benar pasti. Oke, kalau dari Kak Chani nih, gimana dulu kayak sepenting apa sih mentor gitu menurut Kak Chani? Sebenarnya menurutku penting banget ya. Kayak yang tadi Hira bilang, mentor tuh kan bentuknya banyak. Ada yang dosen, ada yang praktisi, terus ada juga yang kakak tingkat, ada yang alumni juga. Itu sepenting itu. Karena benar apa kata Hira, kalau menurutku ya, mau kamu udah semester 7 pun, kalau aku sendiri aku masih menganggap diriku tuh cangkang kosong ya, kamu 0 besar gitu. Kamu belum pernah terjun langsung, kamu belum pernah let's say misal kamu baru pertama kali NMCC ya, kamu belum pernah ikut NMCC, kamu nggak tahu gimana teknisnya gitu. Tapi bukan berarti misal kalian delegasi bisa pegangan terus nih sama mentor gitu, nggak bisa gitu juga. Jadi kalian harus bisa sendiri juga, tapi tetap ada yang bimbing. Guide. Jadi kayak kalau misalnya keluar jalur tuh ada yang benerin, agak sini dong, agak sini gitu. Lebih dikit ya. Bener agak sini dikit kayak bebek sini gitu. Iya bener. Nah, oke, diskusi itu kan juga menyentuh bagaimana NMCC itu membentuk kebiasaan positif nih buat kakak seperti kayak riset mendalamnya, kayak manajemen waktunya, kemampuan menghadapi pressure-nya kayak gimana waktu itu. Aku yakin waktu itu kayak benar-benar ke pressure banget. Cuma ternyata juga achieve-nya juga oke banget loh kakak ini. Emang wow banget. Oh ya, aku mau nanya nih. Skill NMCC apa sih yang paling kerasa dan paling masih kepake tuh buat sampai sekarang gitu? Kalau dari Kak Chani apa? Kalau aku, 1 advokasi jelas, 2 riset. Dulu tuh kan kalau aku riset kayak cuman atasnya doang kan. Kayak cuman atasnya doang gitu. Headline-nya doang bisa ya. Permukaan doang. Cuman judul doang biasanya sama baca kayak abstrak di bawahnya. Di Google kan ada kayak recommendation gitu. Ada AI kan sekarang. Iya lagi. Jadi kalau misalnya kalian nge-search terus ada AI-nya gitu kan. Nah, tapi kalau ikut NMCC itu nggak bisa kayak gitu. Bahkan harus dicek sampai dalam banget, sampai detail banget. Titik komanya sampai kita hafal lah ya pokoknya. Enggak separah itu sih. Cuman kayak bener-bener sedalam itu dan itu kepake banget sampai sekarang. Nggak ada yang nggak kepake sih skill-skill itu. Kalau dari Kak Hira? Kalau aku yang pasti team management 1 itu kan kepake banget di dunia kerja kan, karena kita juga work with another person kayak banyak gitu di kantor. Terus yang kedua manajemen emosi gitu ya. Bener. Manajemen emosi. Oke. Bener ini. Catat. Bener. Nah, ketika kamu di kompetisi yang banyak orangnya pasti banyak itu bertumbuh gitu benar bertumbuh gitu bisa dalam verbal maupun verbal atau fisik loh. Iya juga ya. Iya benar karena semua orang capek di situ gitu, karena semua orang merasa kayak kenapa sih nggak ada yang ngertiin, tapi orang lain juga ya kenapa kamu nggak ngerti gitu kan. Nah terus yang ketiga ini yang
penting banget untuk kerjaan. Misalnya kalian mau lawyering atau apa, itu face based job. Jadi di NMCC kita diajarin kalau deadline-nya tuh tanggal segini ya segini gitu. Jadi kerjanya tuh cepet dan teratur. Kamu habis melakukan ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi kayak nggak ada, waktu aku dulu ya nggak ada Istirahat istirahatnya ada, guyon ya ada, tapi kayak kalau guyon kebanyakan tuh ditegur kayak emang kan udah selesai gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada deadline 2 hari kemudian ya juga harus selesai di 2 hari Iya. kemudian itu lah. Iya, benar. Pokoknya nggak Iya. boleh ada yang namanya molor nih, besok lagi. besok Ya lagi, boleh nggak sih, boleh. cuman kayak ya kamu jadi bulan-bulanan warga. Iya, bener-bener. Aduh ngeri juga Karena gitu kan ya. kalau molor satu jadinya yang lain juga molor tuh. Karena mereka kayak- sistematis gitu loh. mereka sistematis. Jadi mereka bukan yang kamu bisa ngerjain A, kalau A udah selesai tuh baru kamu bisa ngerjain B. Berarti nggak bisa B dulu atau Nah C itu dulu. ada itu yang nggak bisa, mungkin ada yang enggak. Cuman iya. kebanyakan kan Harus sistematis. ya. Jadi nggak bisa bikin surat jawaban kalau nggak ada surat gugatan, nggak bisa bikin surat gugatan kalau nggak ada surat kuasa khusus kan, jadi harus nunggu-nungguan Harus gitu. nunggu-nunggu gitu ya. Benar. Oke. Menurut kakak-kakak nih, ada nggak sih hal yang didapat dari NMCC waktu preparation NMCC, waktu lomba NMCC tapi nggak didapat waktu di kelas gitu? Kalau dari Kak Hira deh, kayaknya banyak sih harusnya. Soalnya ini kan Banyak. praktek banget. Iya, practically. Ternyata nggak semua yang ada di kelas berkuliahan. Maksudnya kayak hukum acara perdata gitu. Kalau kamu nggak langsung face on the court untuk lihat, kamu nggak bakal tahu kalau ternyata para pihak kalau dipanggil ketika e-court itu nggak usah datang gitu. Itu kan kalau di kalau di kelas kan cuma dibilang nggak jawab jinawab, ya gimana bentuk jawab jinawab itu gitu kan? Nggak ngerti gitu loh. Maksudnya kayak ternyata kalau misalnya e-court itu kita itu juga tetap harus ngasih berkas benerannya ke hakimnya. Kalau kita lupa nanti hakimnya marah, bener ngambek dia. Hakimnya bisa ngambek ya guys hati-hati. ya. Bener. Ya. Kalau dari Kak Chani, Kayak yang tadi aku bilang ya, karena kita mahasiswa. Kalau aku karena aku belum pernah beracara juga, itu belum pernah terjun langsung nih ke dunia praktik tuh kayak gimana. Dan itu bener-bener beda total. Dibilang Mostly ya, nggak total sih. Iya Mostly. sih. Iya mostly itu banyak banget bedanya. Kayak oh ternyata hakim tuh kalau misalnya di bayanganku sih dulu waktu aku maba, di bayanganku hakim tuh harus kayak ngomongnya kaku gitu. tegas gitu pokoknya. Tegas, kita pasti tegas, hakimnya pasti tegas, cuman kayak ngomongnya kaku, kayak formal banget gitu. Oke. Padahal sebenarnya kalau di PN gitu enggak kayak gitu gitu. Sebenarnya banyak banget. Belum lagi kalau misalkan kadang yang diajarin ke kita itu beberapa ada yang dari buku, ya kan? Iya, Tapi oke. seiring berjalannya zaman juga ada e-court yang nggak ada di buku, kayak gitu. Jadi Kan, dulu belajarnya gimana? nah itu tadi makanya kita butuh Konsul. mentor. Nah, kita konsul ke PN, kita tanya. lihat. Benar. Jadi ke praktisi-praktisi yang emang dia sehari-harinya ngerjain itu. Bener, Iya. karena jatuhnya kayak kaget gitu loh. Begitu Oh, masuk iya? lapangan, oh ternyata nggak kayak gini ya gitu. Wow. Jadi emang bener-bener beda ya kalau Iya. menurut aku ya. Jangan terlalu Mostly normatif sih. sih. Iya, mostly sih. Iya kan? Bener. Meskipun narasumber kita di depan ini udah kakak yang keren dan udah achieve beberapa penghargaan nih, tapi kan NMCC itu bukan hanya tentang kemenangan aja nih ya, tapi tentang juga pengalaman, tentang bagaimana cara kita berpikir itu diasah, bagaimana karakter kita dibentuk saat dihadapkan dengan tekanan yang nyata banget waktu preparationnya. Nah, aku mau nanya nih, kalau misal buat mahasiswa-mahasiswa baru kayak aku misalnya atau buat teman-teman itu, kalau ada mahasiswa yang masih ragu buat ikut NMCC, kira-kira kakak mau bilang apa sih ke mereka? Kalau dari Kak Hira dulu deh. Oke, teman-teman, ketika kalian nanti ingin berkarir di law firm, mostly your senior associate or the associate will notice kalau kamu tuh anak NMCC gitu. Jadi mereka mostly yang jadi lawyer tuh dulu juga ikut NMCC gitu loh. Jadi ketika kamu tulis di CV kalian kayak at least lah ikut jadi delegasi, nggak menang nggak apa-apa. Mereka bakalan ngerti kalau oh kamu tuh udah familiar with the litigation part gitu. Jadi mereka nggak akan ragu untuk bahkan ngelanjutin ke interview user gitu kan. Jadi aku I guarantee you. Ini I guarantee you at least kalian masuk written test. Karena mereka kayak oh kamu sebenarnya tahu gitu, karena di written test tuh ya seputar hukum acara gitu, seputar hal-hal yang praktik gitu. Ketika kamu tahu dan kamu bisa jawab, at least written test tuh bisa kalian lewatin gitu. Jadi kalau kalian ragu kayak capek,
guys, capek itu sekarang. Nanti kalau kalian sukanya leha-leha gitu kan. I'm not saying that leha-leha itu nggak boleh ya, tapi kayak kalau you want achieve more, if you want the stepping stone, just go for the hard one. You will be easier in the future gitu menurut aku. Oke, emang keren banget lah motivasinya. Kalau Kak Chan ini gimana nih? Kalau aku untuk mahasiswa hukum ya, apalagi sekali aja cobain NMCC. Nggak harus yang kayak kita berdua berkali-kali. Oke. Itu menurutku nggak usah dicontoh. Bener. Sekali aja cukup banget karena kalian nyobain sekali, artinya kalian udah mulai berusaha paham gimana sih hukum acara gitu. Kalau misalnya kita ngomongin hukum material itu kan kita masih bisa belajar di kampus ya. Maksudnya kita masih bisa diskusi sama dosen segala macam gitu. Tapi ketika hukum acara itu tadi aku bilang beda banget. Jadi sekali aja kalian ikut. Kalau kalian ragu menurutku nggak usah, kalian masih muda gitu. Tadi kayak Hira bilang kan ada yang capek segala macam gitu, kayak ya ngapain kamu masih muda gitu. Ikut aja, ya harusnya kalian capek itu sekarang gitu. Dan menurutku nggak cuma di law firm aja, tapi semua. Kalau misalnya emang kalian mau kerja di ranah hukum, itu pasti kepake, nggak mungkin enggak. Karena kalau misalnya kita ngomongin legal deh di perusahaan gitu kan, mereka pasti ada bikin surat kuasa, pasti mereka ada bikin kontrak, mereka ada bikin, let's say misalnya ada sengketa atau ada kasus apa, pasti mereka turun juga gitu. Mereka bikin gugatan juga, jadi sangat membantu kalau aku ya. Karena juga kita kan ada tuh mata kuliah PITPER kalau di UNER ya namanya. Nah, aku personally aku nggak bisa ngikutin PITPER kalau aku nggak NMCC. Aku berasa kayak cangkang kosong banget kalau aku nggak ikut NMCC gitu. Karena PITPER itu kamu kan ketuanya kan, ketua Regu Tulip ya. Oh tiba-tiba ini dia tonggak kelompok PITPER-nya ya kan? Makasih. Enggak, aku bukan ketua. Aku bukan ketua. Cuman itu membantu banget karena di PITPER itu kita kayak dilepas gitu loh sama dosen. Oke, kita punya dosen pembimbing gitu. Tapi kasarannya kita dilepas sendiri ya, kamu benerin sendiri. Kita kalau dulu sih aku nggak dikasih kasus ya. Cuman benar-benar nggak dikasih kasus. Di angkatan bawah kita tuh udah ditentuin tuh kasusnya apa. Nah, dulu tuh kita nggak. Jadi kita bikin kasus sendiri, kita bikin kayak namanya bapol atau misalnya di pidana namanya bapol. Kalau di perdata tuh mungkin alat bukti yang banyak. Itu kita belajar bikin sendiri. Jadi ketika kamu nggak ikut NMCC, kamu nggak punya template. Kamu nggak tahu gimana caranya, jujur, kamu nggak punya template. Benar. Jadi gitu. Jadi kayak sekali aja. Iya. Jadi kalau kayak preparation NCC itu semuanya ternyata kepakainya sampai sekarang ternyata ya. Sampai kerja juga ada. Buat investasi jangka panjang lah itu. Betul. Oke. Minimal sekali teman-teman. Kalau misal nih Kak Hira sama Kak Chani bisa menyapa kembali Kak Hira dan Kak Chani di masa lampau di dalam waktu zamannya preparation gitu. Mau ngomong apa sih sama diri sendiri tuh boleh tahu dong kita. Oke. Chan, gimana Chan? Kamu lah berdialog sama dirimu banyak hal kan? Aku kalau bisa ngomong sama diriku sendiri, bilang apa ya aku? Aku bilang mungkin ikut sekali aja NMCC. Jangan 4 kali. Berkali-kali. Karena capek banget jujur. Terus capek itu. Cuman aku pasti langsung kayak nampar, nggak usah banyak pikir. Udah daftar aja gitu. Tapi sekali aja. Ternyata pengalaman selamanya juga worth it kan Kak? Worth it banget. Aku nggak nyesel. Cuman kalau bisa diulang ya kenapa enggak? Diubah gitu maksudnya. Oke. Kalau Kak Ira? Karena dulu itu banyak banget problematikanya mulai dari tempat latihan. Terus ya tempat latihan kita kan nggak tentu kan di mana, kita bisa ngemper di FIB, bisa ngemper di FISIP, kenyamuan, nggak tahu lah banyak hal. Yang bener. Yang aku sampai DB. Iya kan, sampai DB guys, gara-gara di FISIP tuh banyak nyamuk. Nah, aku tuh dulu pernah sampai kayak aku sama hakim ketuaku kita bilang kayak pokoknya kalau ada yang keluar kita keluar gitu kan. Ya, terus habis itu aku sampai pernah kayak mental breakdown, kayak nangis kayak aduh buat apa sih kayak gini, ini tuh ngejar apa gitu kan. Aku capek banget karena kayak setiap hari pulang jam 2, pulang jam 3 gitu kan. Kalau misalnya aku bisa ngomong sama diriku dulu kayak just hold on a little bit more, you will gain more gitu loh. Ini tuh worth it banget buat aku, menurut aku. Tapi sekali aja ya. Sekali aja ya gitu. Karena badan tuh sakit guys. Karena aku dulu tuh PP naik motor. Rumahku tuh di Sidoarjo. Pulang jam 2 tuh naik motor. Kayak begal dikira aku. Iya. Benar. Terus habis itu mungkin waktu itu badan sakit. Kurang tidur. Tapi
ngelihat bahwasannya kita itu bisa diandelin sama senior associate atau sama teman-teman lah at least untuk pitper kayak tolong po here minta template ini gitu kan. Nah, jadinya itu tuh bener-bener kayak bayangin berapa banyak ilmu yang bisa kita share to the other. Pahala jariah. Ya pahala jariah. Benar, Ingat di situ sumpah. ya. Oke, ingat pahala jariahnya. Tapi beneran sekali aja guys. Sekali aja. Karena Sekali aja. bisa dibilang aku 3 tahun tuh terus-terusan kan di NMCC. Nah Itu itu kayaknya capek. doyan ya Kak kayaknya. Itu terpaksa sih. Oke, demi bercanda. Tapi emang secapek itu. Kenapa disaraninnya cuma sekali demi kesehatan jasmani Fisik. dan rohani? Karena kamu bisa beneran stres banget. Iya, anyway kita Sabtu Minggu nggak libur ya guys. Iya benar. Oh wow. Kita nggak ada libur, kita nggak punya libur. No, kita libur tuh harus nego dulu ke kakak official ya. Kak boleh nggak kita libur sehari aja Main gitu. jalan-jalan, main makan enak, main tidur. Bahkan kita kalau pulang Kak nih, jalan-jalan. kita pulang kan. Pulang kan biasanya jam 1, jam 2 gitu kan. Nah, misal ada nih kayak hari dimana kita pulang agak sore gitu kan. Jam 11, jam 12 kita pulang. Itu loh 11 sore guys. Sorry banget tapi officialku dulu galak banget. Terus kayak kita mau pergi makan gitu ya. Itu dimarahin. Ngapain kau makan? Kamu kan butuhnya istirahat. Kayak gitu. Jadi demi kesehatan kalian cukup ikut sekali menurutku. Iya. Bebas mau pidana mau perdata gitu. Iya. Bebas. Your sekali concern aja. Yang penting keluar dari zona nyamannya dulu sih. Bener. Terus habis itu ikut NMCC, nyobain preparationnya gitu. Apalagi kalau dapet achievement kan otomatis kita juga bisa Yes. bangga juga kan. bener. Gitu. Make your parents proud. Bener. My parents proud of me. Yeay. Oke, kita tadi kan udah denger nih cerita bagaimana kayak preparationnya NMCC, bagaimana pressure-nya sampai dibilang cuma cukup 1 kali aja buat seumur hidup ikut NMCC. Tapi ternyata NMCC itu juga membuka apa ya banyak hal gitu loh, kayak yang sebenarnya kita tuh dulu nggak pernah tahu waktu di kelas. Tapi ternyata sejak kita ikut NMCC tuh kayak oh ternyata tuh gini ya praktek aslinya tuh kayak gini. Betul. Nah, oleh karena itu mungkin podcastnya kita cukupkan di sesi Ya. kali ini aja. Oke. Mau berkata karena Bye-bye. terima kasih banyak juga buat Kak Hira dan juga Kak Chani yang udah sharing bagaimana pengalaman NMCC ya selama beberapa tahun itu dengan achievement yang juga Yes. sangat gede. Dan semoga podcast ini bisa jadi penyemangat nih buat teman-teman yang lagi mikir ikut NMCC nggak ya? Jawabannya apa Kak? Ikut. aja ya. Tapi Ikut. Sekali aja. Oke. Boleh dong ini jargon sama aku boleh dong? Oh ya Oke, boleh, oke. boleh. Yuk buat closing yuk. Bentar ya guys. Mari guys lihat-lihat dulu. Kita baca-baca dulu nih. Oh iya. Oke. Yuk kalau misal aku ngomongin si AG Pringgo Dikdo gitu. Oke. Oke. NMCC AG Pringgo Dikdo ke-10 tegas dalam logika, luhur dalam etika. KPS Jaya. Dadah. See you in another opportunity guys. 1 kali aja.